Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Safa Fadlillah Haritama dari 11 MIPA 1 akan menjelaskan sejarah Indonesia tentang Perang Aceh. Perang Aceh dilatar belakangi oleh 3 perjanjian, yaitu Perjanjian London pada tahun 1824 oleh Belanda dan Inggris yang berisi Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh, tetapi Belanda mengingkarinya, sehingga dibuatlah perjanjian baru antara Belanda dan Aceh, yaitu Perjanjian Siak pada tahun 1858 yang berisi Siak mengakui kedaulatan Hindia Belanda di Sumatera Timur, meliputi Deli, Asahan, Kampar, dan Indragiri. Tetapi, karena Belanda dan ketamakannya ingin menguasai seluruh kepulauan Sumatera, maka perjanjian Siak pun ia ingkari. Kemudian dibuat perjanjian baru antara Belanda dan Inggris pada tahun 1871, yaitu Perjanjian Sumatera yang berisi Belanda bebas untuk memperluas daerah kekuasaannya di seluruh Sumatera. Perjanjian ini sudah sangat nyata merugikan Aceh, sehingga Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, Kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura. Aceh juga mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Akibat upaya diplomatik Aceh tersebut, Belanda menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Doktrin para pejuang Aceh dalam melawan Belanda hanya ada dua pilihan, syahid atau menang. Dalam hal ini, nilai-nilai agama senantiasa menjadi potensi yang sangat menentukan untuk menggerakkan perlawanan terhadap penjajahan asing. Oleh karena itu, Perang Aceh berlangsung begitu lama. Belanda menyatakan perang pada Aceh pada tanggal 5 April 1873 di bawah pimpinan Jenderal Mayor J.H.R. Kohler melawan pasukan Aceh yang terdiri dari ule balang, ulama, dan rakyat. Puncak dari Perang Pertama Aceh adalah saat Kohler berhasil dibunuh oleh pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Umam Lungbata pada tanggal 14 April 1873. Terbunuhnya Kohler menyebabkan pasukan Belanda ditarik mundur. Dengan demikian, gagallah serangan tentara Belanda yang pertama dan membuktikan bahwa tidak mudah untuk menundukkan Aceh. Perang Aceh kedua pada tahun 1874 sampai 1880. Belanda di bawah pimpinan Jan van Swieten berhasil menduduki keraton Sultan serta dijadikan pusat pertahanan dan mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Hal ini bersamaan dengan wafatnya Sultan Mahmud Shah dan digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud. Pada tahun 1881 sampai 1896, Perang Aceh ketiga dilakukan dengan gerilya di bawah pimpinan Teuku Umar yang pada akhirnya gugur oleh Belanda di bawah pimpinan Van der Dusen, sehingga komandan perang gerilya digantikan oleh istri dari almarhum Teuku Umar, yaitu Cut Nyak Perang Aceh yang keempat terjadi antara 1896 sampai 1910 dengan perang gerilya tanpa komando dari pusat pemerintahan kesultanan, sehingga hanya kelompok-kelompok kecil dan perorangan yang melakukan perlawanan kepada pihak Belanda. Pada tahun 1898 sampai 1904, penasihat Belanda Dr. Snoek Hartranch membuat siasat untuk menaklukkan Aceh dengan beberapa taktik, yaitu pertama, taktik Belanda bergerilya sehingga dapat melawan para pejuang gerilya Aceh. Kedua, penculikan anggota keluarga gerilyawan Aceh untuk melemahkan pejuang-pejuang gerilya yang masih hidup. Dan taktik yang ketiga adalah pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh sebanyak 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Dan taktik Belanda yang terakhir untuk menaklukkan Aceh adalah menangkap Cut Nyak Dien dan diasingkan ke Sumedang. Akhir dari Perang Aceh adalah saat Sultan Muhammad Daud Shah menyerahkan diri pada Belanda,
pada tanggal 20 Januari 1903 dengan menandatangani traktat pendek yang dibuat oleh Van Hees. Traktat pendek ini berisi raja atau sultan mengakui daerahnya sebagai bagian dari daerah Hindia Belanda. Raja berjanji tidak akan mengadakan hubungan dengan kekuasaan di luar negeri. Berjanji akan mematuhi seluruh perintah-perintah yang ditetapkan Belanda. Perang Aceh pun berakhir dengan hasil 1. Sultan Aceh menyerah dan Kesultanan Aceh dibubarkan. 2. Belanda menguasai Aceh. 3. Kekuasaan Ule Balang dipulihkan. Dan 4. Dibentuknya Karesidenan Aceh dan taklukannya. Perang Aceh memang berakhir, tetapi perjuangan pergerakan Indonesia tidak akan pernah berakhir sampai Indonesia sampai ke kemerdekaannya pada tahun 1945. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa harus senantiasa mempertahankan kemerdekaan ini agar tak pernah lagi dijajah oleh bangsa asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.